wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua mitra BHD Indonesia Group dimanapun Anda berada. Sore ini kami lanjut proses pembuatan lubang. Ya, ini belum selesai ya, pembuatan lubang untuk tanaman kapulaga. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasanya idealnya buat lubangan ini adalah 2 meter persegi idealnya. Namun mau kurang ataupun mau lebih, misalkan 2 meter ke 1,5 meter gitu kan, bisa saja gitu, tidak ada masalah. Itu tergantung Bapak Ibu ya mau menggunakan jarak yang mana. Tapi idealnya 2 meter persegi. Nah, setelah lubang ini jadi, yang harus kita persiapkan adalah pupuk dasar, yaitu pupuk kandang ya. Pupuk kandang bisa kohe ayam, bisa ternak sapi, kambing dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan sebelum lubangan ini ditanam kapulaga itu tadi. Nah, namun selain pupuk kandang, atau kalau tidak menggunakan pupuk kandang, pupuk apa yang bisa dipergunakan? Nah, yang bisa dipergunakan kami referensikan menggunakan pupuk adeking. Pupuk adeking ini. Nah, pupuk adeking ini bisa mengganti pupuk dasar ya, pupuk dasar yang sulit untuk kita dapatkan. Semisal ada pupuk kandang itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada pupuk kandang, atau misalkan kita membawa ke kebunnya cukup jauh gitu kan, dengan operasional cukup tinggi, kami rekomendasikan menggunakan pupuk adeking ini. Pupuk adeking ini sebelum kita tanam, 3 hari sebelum tanam kita udah siram dulu. Si lobangan itu disiram ya. Jadi 1 tutup adeking bisa dicampurkan dengan air 1 galon ya. 1 tutup adeking dicampurkan dengan air 1 galon. Nah, itu ya. Nah, itu lebih efektif, lebih efisien. Jadi 1 hektar itu hanya kurang lebih sekitar 6 botol lah. 1 hektar itu menghabiskan 6 botol adeking ya. Disiram dulu sebelum ditanam, 3 hari sebelum tanam. Nah, sebelum pindah. Dan tak kalah penting ya Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sistem karantina ya. Ketika si bibit kapulaga yang datang ke tempat ibu-ibu, pastikan dikarantina dulu ya, sebelum dipindah ke lapangan. Dan lapangan ini harus siap seperti ini. Jadi harus dilubangin, harus dikasih pupuk dasar dulu, baru dipindahkan kapulaganya. Agar apa? Agar pertumbuhannya cukup bagus ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk di masa karantina, Bapak Ibu bisa menggunakan vitamin B1. Nah, vitamin ini ya, vitamin B1 ini. Nah, vitamin B1 ini banyak sekali di toko-toko pertanian ya. Untuk apa ini? Untuk mendorong masa pertumbuhan akar baru, dan juga mempercepat proses stres. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh nih, misalkan dari Jawa Barat ya, karena rata-rata kita pengiriman bibit itu dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat misalkan ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, atau ke Makassar, ke Maluku gitu kan. Nah, yang harus dipersiapkan sebelum bibit itu datang, Bapak Ibu harus beli ini. Beli B1 dulu. Nah, kalau misalkan di sana tidak ada ya tinggal disampaikan saja, nanti pihak manajemen PT BHD ini menambahkan di pengiriman paketnya dengan nutrisi ini. Nah, dosis yang dianjurkan adalah 1 sendok makan ya untuk 5 liter air ya. 1 sendok makan untuk 5 liter air ya, seperti itu. Oh, bukan 5 liter air, 1 sendok makan untuk 1 galon air ya. 1 galon air berapa liter lah gitu kan, 1 galonnya. Nah, seperti itu. Nah, ini gunakan B1 ini. Nah, tujuannya apa? Untuk mendorong akar baru keluar ya, supaya pertumbuhannya lebih cepat, lebih bagus.
Nah, setelah nanti pindah ke lapangan, ya setelah pindah ke lapangan, 10 hari pindah ke lapangan. Nah, Bapak Ibu juga wajib memberikan nutrisi B1. Disemprotkan saja, disemprotkan di sekitar lubangan ini ya, sekitar lubangan kapulaga ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong masa pertumbuhan itu tadi. Oke, nah itu yang kami sarankan. Dan Bapak Ibu, kapulaga India, nampu dan juga nilam ini adalah salah satu program PT BHD ya, salah satu program unggulannya. Nah, yang diunggulkan banget adalah kapulaga India. Kenapa kita memilih kapulaga India? Karena kapulaga India ini adalah salah satu varietas kapulaga yang nilai jualnya cukup tinggi. Dan perlu kami sampaikan, rempah-rempah ini atau kapulaga ini yang membutuhkannya dunia gitu, bukan seberapa negara, enggak gitu, dunia yang membutuhkannya, sama seperti halnya nilam ataupun nampu. Jadi dunia yang memerlukannya, sehingga inilah kita persiapkan untuk investasi di masa mendatang gitu kan. Dari sekarang sampai 15 tahun ke depan kita tanam kapulaga. Dan kapulaga ini masa panen cukup lama. Jadi kita nanam dari sekarang, nah 15 tahun ke depan kita menikmati hasil panen. Nah, seperti itu. Nah, untuk menikmati hasil panen ini tentu diperlukan perawatan yang benar-benar memenuhi kebutuhan si kapulaga itu tadi. Jadi kalau kita hanya nanam terusan dibiarkan begitu saja, jangan berharaplah hasilnya maksimal. Tetap kita harus memberikan perawatan pemupukan yang yang tepat ya. Tepat pupuk, tepat dosis, tepat waktu ya. Tepat aturan. Nah, intervalnya gitu kan. Cara pemupukan, interval dan dosis itu harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya hasilnya benar-benar kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya kita mau nanam saja, lalu untuk perawatannya kita tidak benar gitu atau kurang tepat. Nah, seperti itu. Nah, ini kami rencananya tanam kapulaga, dan di sela-sela lubang antara kapulaga kami persiapkan untuk tanaman nampu. Nah, jadi dua varietas nampu dengan kapulaga ini bisa ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman lain yang ini. Ini banyak tanaman buah nih. Banyak tanaman buah di sini, ada buah alpukat ya, ada buah duren, ada buah jengkol, manggis, ya pisang. Itu kan ini juga tangkil gitu kan, terus ini juga lupa ya, ini ya tanaman apa nih, ini terbanyak nih di Pontianak ini tanaman ini ya. Nah, nangka gitu kan. Nah, dengan berbagai macam tanaman ini gitu kan, nah di bawahnya kita bisa memanfaatkan tanaman kapulaga itu untuk tanaman tumpang sari. Namun jangan salah, walaupun tumpang sari, si kapulaga ini uangnya gitu kan, ini uangnya lebih besar daripada tanaman-tanaman yang lainnya. Karena tanaman ini sifatnya berbuahnya ini tahunan, jadi 1 tahun sekali baru berbuah gitu kan. Tapi kalau kapulaga sudah berbuah, asal pemberian pupuknya tepat gitu kan, pemberian pupuknya sesuai dengan yang diinginkan si tanah maupun si kapulaga tadi, hasilnya luar biasa walaupun dari tumpang sari ya. Nah, apalagi kalau kapulaga India ya. Kalau kapulaga ini totalitas harganya cukup tinggi gitu kan dibanding dengan kapulaga kita lokal. Maka kenapa kapulaga India ini kita kembangkan gitu kan, kembangkan di berbagai wilayah di mitra-mitra BHD. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya sebelum si kapulaga ini kan 6 bulan ya, 6 bulan kapulaga dari sekarang tanam kapulaga ini 6 bulan baru panen ya, 6 bulan ke depan. Nah, sebelum
memanen si kapulaga, kita bisa panen nampu gitu kan, bisa panen nampunya. Jadi nampu bisa dipanen duluan karena nampu usianya hanya 9 bulan. Nah, berapa lama nampu bisa tumbuh, bisa hidup bagus? Hampir sama dengan kapulaga. Yang penting nampu ini tidak banyak tidak dicabut semuanya aja gitu kan. Karena nampu lebih mudah daripada kapulaga untuk nanamnya. Jadi nampu ini dicacah saja si pohon nampu ini, dilempar begitu saja dia hidup. Itu lebih lebih cepat lah gitu kan hidupnya, dan tidak mengalami stres gitu kan, dan lebih mudah untuk perawatannya. Nah, seperti itu. Maka itu bisa dibudidayakan dengan nampu. Nah, bagaimana kalau dibudidayakan maksud kami antara nampu dengan kapulaga. Nah, bagaimana kalau dengan nilam? Nilam ini berbeda. Nilam ini tidak bisa dibudidayakan di bawah naungan pohon-pohon seperti ini, atau ditumpang sarikan dengan kapulaga, karena dia memerlukan lahan yang terbuka gitu kan, memerlukan yang terbuka. Jadi harus sinar mataharinya harus full. Berbeda dengan kapulaga gitu, kapulaga dengan nampu harusnya di tempat-tempat yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk mitra-mitra BHD Indonesia Group dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat sore, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.